Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, sebelum bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami bersama hendak mendalami kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Tuhan, kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca, dan dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 7, ayatnya yang ke-10 hingga 11. 1 Korintus 7 ayat 10 hingga 11. Demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada malam ini tentu saja akan sangat menarik buat Ibu Bapak. Karena ini bicara tentang sesuatu yang sering kali menjadi, kalau saya bilang percakapan di banyak kita. Bahkan seringkali menjadi seperti, pergunjingan tentang perceraian. Ya, perceraian itu bukan sesuatu yang isu baru. Tapi memang itu sesuatu pergumulan yang tidak pernah hilang dalam segala zaman. Dan ini juga menjadi satu pergumulan yang diperhatikan, digumuli oleh jemaat Tuhan pada gereja mula-mula juga. Paulus memperhatikan hal ini terjadi juga dan menjadi satu percakapan yang menjadi satu percakapan yang cukup ramai dibicarakan di jemaat di Korintus, sebagaimana bacaan kita pada malam hari ini. Ibu Bapak, pada prinsipnya Paulus ingin menegaskan perceraian itu tidak diperkenankan Tuhan. Bahkan dia tegaskan dalam bacaan ini, ketika ada orang bercerai, maka sebaiknya mereka memikirkan kembali keputusan itu. Ketika ada pasangan suami istri sudah mulai berpikir untuk saling menjauh, berpikir matang-matang tentang itu. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Apa yang harus kita secara hakiki di dalam Tuhan yang harus menjadi satu pemikiran bagi keluarga-keluarga yang, kalau boleh kita pakai istilah pada bagian ini, berpikir untuk berpisah. Suami dan istri berpikir untuk berpisah. Ingat, ketika mereka menjadi sepasang suami istri yang diberkati secara sosial lewat satu wadah hukum. Kalau di dalam orang Israel itu dalam wadah keluarga bertemu dan menyatakan niatnya untuk mempersatukan anak-anak, itu ada wadah hukumnya, kemudian didoakan kepada Tuhan itu sebagai rohaninya. Maka umat harus menyadari bahwa apa yang ada itu berjalan dalam sebuah perjalanan yang benar-benar dipersiapkan. Rumah tangga itu ada, bukan sekedar hanya ada, tetapi betul-betul itu melibatkan semua orang yang ingin supaya rumah tangga itu
suami istri yang bersatu ini, yang menjadi satu daging ini, menjadi satu keluarga yang benar di dalam kuasa Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa ditampik bahwa terkadang masalah-masalah berat seringkali membuat timbullah kepikiran-pikiran untuk berpisah di antara suami istri. Banyak hal memang tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini A, ini B dan sebagainya. Karena memang masalahnya seringkali cukup pelik. Tapi yang mau dikatakan dalam bagian ini adalah berpikirlah matang-matang ketika kita mau memutuskan segala perkara dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang saya mau katakan di sini dan juga menjadi satu pelajaran iman buat kita atas nasihat firman Tuhan ini adalah satu. Ketika Anda menikah, berpikirlah bahwa Anda saat itu sudah menjadi sosok yang dewasa. Orang yang dewasa bukan karena umur, tapi orang yang dewasa karena cara berpikir. Orang yang sudah harus punya tanggung jawab dalam hidupnya. Ya, kitab Kejadian katakan, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Artinya, mereka harus bertanggung jawab untuk itu. Ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan kaum keluarganya dan membentuk satu kaum keluarga baru, maka bertanggung jawablah untuk itu. Dan dalam kedewasaan berpikir, itu boleh bisa terjadi. Tetapi sekali lagi kalau hanya karena mau suka-sukanya saja, karena hanya lihat mungkin gantengnya, cantiknya, jabatannya, kekayaannya, dan sebagainya yang duniawi, maka sangatlah sia-sia. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perceraian bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan. Bukanlah sesuatu yang Tuhan mau ada terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Karena itu bukan sesuatu yang benar. Nah, pertanyaannya sekali lagi, ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, maka firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, berpikirlah matang tentang semuanya. Ingat, dalam rumah tangga, jangan ada prinsip kamu salah, saya benar. Kamu kalah, saya menang. Tidak ada. Kamu salah, saya salah. Kamu benar, saya benar. Artinya, dua-dua salah, dua-dua benar. Ketika berhadapan dengan banyak masalah, koreksi diri sama-sama. Tidak mungkin hanya salah dari satu pihak. Tidak. Pasti dua-dua punya sumbangsi atas masalah yang ada. Sehingga koreksi diri berdua. Makanya dikatakan dalam bacaan kita tadi, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Harus menyadari itu. Bukan lalu cari yang lain, lalu berpikir cari yang lain. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan demikian. Perceraian ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi ibu bapak, yang dimaksud dalam percakapan Paulus ini adalah yang kita biasa istilahkan perceraian hidup. Bukan perceraian mati ya. Yang dimaksud oleh perceraian ini adalah mereka yang masih hidup dua-duanya. Bukan karena kematian. Nah, ini harus benar-benar dipahami. Ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, betul-betul bertanggung jawab. Jangan mau terima bagusnya dia, cantiknya dia, dan moleknya dia, dan sebagainya. Tidak bisa itu. Tetapi harus terima apa adanya. Ingat janji nikah. Saya menerima kamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Itu janji kita kepada Tuhan.
bukan kepada pendeta atau janji kepada orang tua, tidak, tapi janji kepada Tuhan untuk menjaga, untuk memelihara pasangan kita dengan penuh kasih sayang apa adanya dia. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini sekali lagi mau mengingatkan kepada kita, ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, muncul masalah, muncul berproblematika, jangan berpikir untuk bercerai. Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tetapi koreksi diri, perbaiki hubungan suami istri yang ada, sehingga damai dan sejahtera Tuhan tetap ada bagi kita. Karena perceraian, sekali lagi, Tuhan tidak perkenankan. Ibu bapak, kiranya firman ini mau mengajarkan kepada kita untuk mau mengkoreksi diri agar apa yang kita jalani dalam kehidupan rumah tangga kita benar-benar bertanggung jawab. Ketika ada masalah, selesaikan. Jangan ditunda, jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikannya. Ketika ada masalah, segera selesaikan dengan baik, maka itu akan menjadi satu penyelesaian yang baik. Dan tidak ada pikiran-pikiran yang bermacam-macam. Ya, apalagi bercerai. Mari, Ibu Bapak, lewat firman Tuhan pada sore hari ini, bersama kita belajar. Ketika saya menjalani kehidupan rumah tangga saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya akan setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Dan itu janji Tuhan, janji saya kepada Tuhan. Dan saya patut menjaga dengan setia janji itu. Karena itulah hidup yang benar, yang harus kita pegang di hadapan Tuhan sebagai keluarga, anak-anak Tuhan. Mari Ibu Bapak, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Jaga rumah tangga kita agar tetap hidup dalam damai Tuhan di sepanjang kehidupan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.